Sakit pinggang seringkali disebabkan oleh kebiasaan buruk sehari-hari yang membuat otot dan persendian stres dan tegang. Nyeri pinggang tentu bisa memengaruhi kualitas aktivitas sehari-hari. Berikut kebiasaan yang memicu terjadinya sakit pinggang. Pertama, tidak berolahraga. Olahraga erat kaitannya dengan melatih otot-otot tubuh, termasuk otot perut dan area bawah tubuh. Latihan yang spesifik dan olahraga rutin dapat mencegah sakit pinggang, seperti pilates dan yoga. Kedua, memiliki postur tubuh yang buruk. Postur tubuh yang buruk dapat menambah ketegangan pada otot dan memberi tekanan pada tulang belakang, hingga dapat mengubah karakteristik anatomi tulang belakang. Ketiga, mengangkat barang dengan tidak benar. Seringkali cedera pinggang terjadi ketika kita mencoba mengangkat benda berat dan melakukannya dengan tidak benar. Keempat, kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan terutama di bagian tengah menggeser seluruh pusat gravitasi ke depan dan menambah ketegangan pada otot pinggang. Kelima, merokok. Nikotin membatasi aliran darah ke cakram yang melindungi tulang belakang dan meningkatkan laju degenerasi. Keenam, tidak mendapatkan cukup kalsium dan vitamin D. Ketujuh, tidak banyak bergerak. Membatasi aktivitas sebagai sarana manajemen nyeri saat mengalami nyeri pinggang justru memperlambat proses penyembuhan. Orang yang melanjutkan aktivitas normal sehari-hari setelah mengalami nyeri pinggang mungkin memiliki fleksibilitas yang lebih baik daripada mereka yang beristirahat di tempat tidur selama seminggu. Dokter Vito, ayo Apa nih, tunggu dulu. Kok bangunnya kayak gitu, emang nggak salah? Oh iya, ini maklum, dokter jantung harus sigap. Ada serangan jantung langsung bangun. Tapi sakit nggak tuh memang pinggangnya? makanya hati-hati, tapi nggak semua orang boleh begini ya. Dan juga memang harus bangunnya ada supaya nggak sakit pinggang nih. Hari ini makanya tamunya bersama dengan Dokter Heka, spesialis ortopedi dan konsultan. Mari silakan. Dokter, Wah, pas halo banget. selamat pagi dok. Dokter Heka, ini saya mengaku salah dulu nih ya, namanya dokter juga manusia ya. Iya. Kaget, tadi dibangunin dipikir masih di rumah sakit kan langsung. Nah, padahal mungkin ada cara yang bangun yang baik supaya orang-orang di rumah nih pemirsa kita nggak sakit pinggang. Kan nggak semua bisa niru saya tadi barusan. Iya, ya. langsung loncat kayak gitu Bahaya. dokter, gimana dok? Baik, jadi sebetulnya saya contohin aja ya. Ya, baik. Jadi kalau bangun tidur itu kita harus rileks ya. Karena kalau tidak rileks sakit pinggangnya. Dan yang bisa kita lakukan pertama adalah nurunin kaki dulu. Posisinya miring dan bangun. Nggak boleh loncat. Kalau loncat nanti tegang otot kita yang di belakang, tegang otot kita yang di perut, dan akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ini kata orang kan kaget gitu ototnya. Apa Iya. otot memang tiba-tiba kalau lagi rileks tiba-tiba kontraksi gitu bikin orang sakit pinggang? Betul. Jadi otot itu kan dia punya elastisitas ya. Dia bisa robek kalau tiba-tiba dikagetin gitu untuk aktivitasnya. Oke. Ya, kayak tadi dokter Ya. Vito itu sehat sekali tuh sebetulnya ya. Bisa langsung Bisa langsung bangun ya, tapi Iya. nggak semua orang Tapi bisa tidak melakukan semua itu ya, orang dokter bisa ya? melakukan itu. Oke, nah dokter ini terkait sakit pinggang, kita lihat dulu ya dok ya, ada fakta dan mitos yang berikut ini. Baik. Rasa nyeri di area pinggang kerap menghantui siapa saja, apalagi jika Anda sering mengangkat beban berat. Posisi yang tak benar bisa menjadi salah satu pemicu penyakit ini menyerang tubuh kita. Lantas, bagaimana dengan sakit pinggang yang disertai dengan rasa panas dan nyeri? Yang menjalar ke kaki adalah gejala dari saraf terjepit. Ini fakta atau mitos ya dok? Ya, ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Ya, Fakta. jadi sakit pinggang yang menjalar itu berhubungan dengan iritasi pada saraf. Ya, jadi sakit pinggang itu banyak penyebabnya. Dan banyak yang menghasilkan nyeri dari pinggang itu. Bisa ototnya, bisa sendinya, bisa sarafnya. Jadi yang berhubungan dengan nyeri menjalar ini, sakit pinggangnya karena iritasi saraf. Dan iritasi sarafnya ini bisa karena bantalan yang keluar, bisa karena sendi yang menebal atau ligamen-ligamen yang juga menebal dan menjepit si sarafnya. Begitu. Oh, nah tadi kalau cara dokter Vito bangun seperti itu bagi orang yang nggak mampu atau nggak tepat, Ya. cara bangunnya bisa Bisa mengakibatkan memicu, saraf terjepit? iya bisa memicu. bisa Jadi juga, Dok. awalnya memang sudah punya, misalnya ya dengan cara bangun yang salah, jadi sakit seharian. Itu begitu. Jadi memang harus aman ya. Nah, apalagi kalau umurnya sudah di atas 35 tahun, kita harus memilih cara-cara yang lebih aman untuk beraktivitas. Nah, ini mungkin mesti diulang nih ya. Kalau misalkan pemirsa sekalian tadi harusnya. Tadi kan cerita saya gini nih. Ya, mungkin waktu bangun itu apa yang membuat
seseorang itu jadi sakit dan bagaimana sih harusnya kan? Tadi kan dokter bilang mesti gini ya? Ya harus miring, betul. Harus miring dulu malah ya? Turun Jadi harus kaki, miring, terus dibantu oleh tangan. Oh, dibantu oleh tangan? Iya, dibantu oleh tangan ini. Kita Oh, mendorong, gitu. betul. Ah. Ya, jadi mengurangi energi yang digunakan oleh si pinggang ini untuk bangun begitu. Dan kecepatannya mungkin ya dokter ya? Iya, intensitasnya harus diturunkan. Oh ya, jadi jangan langsung harus pelan-pelan, perlahan ya. Ya, kalau dokter jantung beda memang. Langsung ya sigap. Langsung. Ya, dok, tapi ada cara lain lagi nggak dok untuk dari tidur bangun supaya pinggangnya itu nggak sakit dok? Tapi Ya, nanti dok kita baik. kasih contoh ke pemirsa sesaat Baik. lagi tetap di Hidup Sehat.